Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre aksi fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2009 berjudul Surrogates. Film bersetting di masa depan, di mana saat itu dunia futuristik dalam bidang ilmu robotik sudah sangat maju dan berkembang. Umat manusia kini mampu memproduksi bentuk kehidupan buatan sebuah robot yang disebut dengan surrogates. Surrogate sendiri adalah sebuah robot yang diciptakan sedemikian rupa sehingga tampak sangat realistis dan hampir tidak bisa dibedakan dengan manusia biasa. Surrogate ini bisa dikendalikan oleh manusia menggunakan sebuah perangkat khusus yang terhubung dengan otak dan memiliki lebih dari 100 sensor. Saat manusia menggunakan perangkat ini, mereka bisa mengendalikan surrogates untuk melakukan apapun yang diinginkan. Para pejabat menggambarkannya sebagai mengendalikan tubuh kedua melalui otak. Penemu surrogate sendiri bernama Dr. Lionel Cantor, yang awalnya menciptakan surrogates ini untuk membantu para penyandang disabilitas agar mereka bisa merasa seperti menjadi manusia normal. Namun, hanya dalam 3 tahun setelahnya, surrogates mulai digunakan dalam perang untuk memperkuat pihak militer. Dan karena semakin banyaknya perangkat yang diproduksi, lama-kelamaan surrogates menjadi cukup murah untuk bisa dibeli oleh masyarakat umum. Fenomena ini tentunya mengubah jalan hidup manusia. Mereka mulai menggunakan surrogates mereka sendiri untuk bepergian keluar rumah, yang pada akhirnya membuat manusia menjadi sepenuhnya bergantung pada surrogates. Dengan adanya tubuh pengganti ini, manusia dapat keluar rumah tanpa harus pergi secara fisik, sehingga meminimalkan resiko kecelakaan, perampokan, serta penularan penyakit. Selain itu, manusia juga dapat memilih penampilan dan wujud dari surrogat sesuka hati mereka, tanpa harus menjalani operasi plastik ataupun olahraga fisik. Sehingga orang-orang yang merasa penampilannya kurang menarik akan menjadi lebih percaya diri jika menggunakan penampilan surrogat mereka yang cukup menawan. Dan tidak jarang seorang pria akan menggunakan tubuh surrogat berbentuk wanita untuk memikat ataupun mengelabui pria lain. Dalam dunia game, hal ini biasa disebut sebagai hode. Hanya 7 tahun setelah penemuan ini, perusahaan surrogat terbesar di dunia yang bernama VSI merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa saat ini 98% populasi dunia telah menggunakan surrogat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Manusia kini hidup dalam isolasi yang hampir total karena sangat jarang meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Interaksi antar surrogat kini telah menjadi sebuah gaya hidup. Dan karena penggunaan surrogat yang sangat tinggi, kejahatan, kekerasan, penyakit menular, dan bahkan diskriminasi pun kini menurun ke rekor yang paling rendah. Walaupun begitu, tidak semua orang menyukai teknologi ini. Tentunya ada kelompok minoritas yang percaya bahwa manusia tidak seharusnya hidup melalui mesin. Kelompok ini telah menetapkan zona bebas surrogat di berbagai belahan Amerika dan dipimpin oleh seorang pria yang dikenal luas sebagai Prophet. 14 tahun setelah penemuan surrogat, seorang pemuda terlihat sedang berada di dalam limusinnya dan bersiap akan pergi ke sebuah klub. Dia sempat berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan akan pergi menonton opera. Sesampainya di klub, dia melompat dari atas balkon tapi mendarat dengan selamat, yang menunjukkan bahwa pria tersebut sebenarnya adalah surrogat. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang memikat hatinya. Setelah didekati dan menari bersama, pria tersebut mengajak gadis itu keluar klub. Dan ketika keduanya sedang bermesraan, tiba-tiba muncul seorang pria mengendarai motor yang seketika itu membunuh mereka dengan sesuatu. Ketika para medis dan polisi tiba, mereka menemukan bahwa chip memori yang ada di dalam surrogat si pria telah benar-benar rusak, sehingga mereka tidak dapat menemukan data diri dari sang pemilik. Beruntungnya, chip memori surrogat milik sang gadis masih dalam keadaan baik. Yang kemudian diketahui bahwa surrogat gadis itu terdaftar dengan nama Cameron McAllister. 2 agen FBI bernama Tom Greer serta Jennifer Peters kemudian mendatangi alamat rumah dari Cameron. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa Cameron McAllister sebenarnya adalah seorang pria parubaya yang juga ditemukan meninggal di atas perangkat penghubung surrogatnya. Tentunya para detektif menjadi cukup terkejut karena kejadian ini adalah kasus pembunuhan pertama setelah bertahun-tahun. Setelah itu, Tom memutuskan untuk pulang ke rumahnya menggunakan kereta bawah tanah. Di sana juga terlihat bahwa seluruh penumpang yang ada adalah para surrogates. Sesampainya di rumah, Tom membawakan segelas air untuk tubuh dirinya sendiri yang asli yang terlihat cukup sangat berbeda. Tom yang asli telah menggunakan surrogatnya yang tampan dan tampak muda untuk menjalani kehidupan luar serta pekerjaannya. Setelah menempatkan surrogat ke stasiunnya, Tom berjalan keluar dari kamarnya untuk menemui istrinya yang bernama Maggie.
Namun, dia malah disambut oleh surogat dari Maggie. Sebenarnya Tom sudah cukup lama tidak bertemu dengan istrinya secara langsung dan selalu berbicara hanya dengan surogatnya Maggie. Di sini Tom sempat menyarankan agar mereka pergi berlibur ke suatu tempat secara fisik. Akan tetapi Maggie menolak karena dia lebih suka menggunakan surogatnya untuk melakukan kegiatan apapun di luar rumah. Sementara itu, di sebuah asrama, beberapa remaja menemukan teman mereka yang bernama Jared Cantor tewas di dalam kamarnya saat masih berada di atas perangkat penghubung surogatnya. Sedangkan di kantor FBI, para detektif sedang mendiskusikan kasus tersebut, di mana pada awalnya beberapa dari mereka menduga bahwa perangkat penghubung surogat bisa membunuh penggunanya jika surogat mereka dibunuh. Akan tetapi, kasus seperti itu masih dianggap tidak mungkin karena sang pengguna tidak seharusnya merasakan apa yang dirasakan oleh surogatnya. Di waktu yang sama, mereka juga menemukan bahwa Jared Cantor adalah anak dari penemu surogat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Lionel Cantor. Segera Tom dan Jennifer pergi menemui Dr. Cantor dan bertemu dengan surogatnya. Di sana, mereka juga mengetahui bahwa Dr. Cantor memiliki banyak sekali surogat yang sebenarnya dianggap ilegal. Namun karena Dr. Cantor adalah sang penemu, Tom dan Jennifer pun mengabaikannya. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa Jared menggunakan salah satu surogat milik Dr. Cantor ketika dia dibunuh. Hal ini membuat Tom serta Jennifer pun menyimpulkan bahwa sang pembunuh sebenarnya sedang menargetkan Dr. Cantor. Setelahnya mereka pergi ke kantor pusat VSI untuk melakukan penyelidikan terhadap keamanan perangkat penghubung surogat. Namun sang CEO perusahaan menolak mereka sembari mengklaim bahwa perangkat penghubung 100% aman bagi penggunanya. Dan melalui rekaman kamera yang ada di surogat Jared sebelumnya ketika dia dibunuh, Tom dan Jennifer menemukan foto sosok pria yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Mereka kemudian pergi menemui seorang kolega bernama Bobby Saunders yang merupakan seorang administrator sistem komputer di kantor FBI. Bobby juga memiliki akses ke setiap surogat yang ada di Amerika dan bisa menonaktifkan surogat-surogat tersebut kapan saja jika diperlukan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan bahwa sosok pria yang telah melakukan pembunuhan bernama Miles Strickland. Miles sendiri sebenarnya pernah ditangkap polisi atas kasus pencurian senjata, namun anehnya dia justru dibebaskan, yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang melindungi Miles. Beberapa saat kemudian, kamera pengawas menemukan lokasi keberadaan Miles dan beberapa polisi setempat segera dikerahkan untuk menangkapnya. Sedangkan Tom bergegas ikut mendatangi lokasi tersebut menggunakan sebuah helikopter. Akan tetapi, tepat ketika Miles telah dikepung, dia menggunakan sebuah senjata khusus untuk menjatuhkan para surogat polisi sekaligus. Dia juga menggunakan senjatanya untuk menyerang helikopter Tom yang seketika itu juga menyakiti tubuh Tom yang asli. Beruntungnya, Tom dengan cepat melepaskan perangkat penghubungnya sehingga luka yang diderita tidak sampai membunuhnya. Hal ini juga menyebabkan helikopter yang ditumpangi surogat milik Tom jatuh di area terlarang yang dipenuhi dengan kelompok minoritas anti-surogats. Tidak mau hilang kesempatan, Tom kembali menggunakan perangkat penghubungnya untuk kembali mengejar Miles. Namun sayangnya, dalam pengejaran ini, surogat milik Tom lebih dulu diserang dan dihancurkan oleh para kelompok anti-surogats. Setelah itu, Tom sempat berusaha merangkak keluar dari kamarnya sebelum kemudian dia jatuh pingsan dan ditemukan oleh Maggie. Di sisi lain, terlihatlah Miles yang sedang didatangi oleh Prophet, pemimpin anti-surogats. Dia menginterogasi Miles tentang apa saja yang telah dia katakan kepada FBI. Dan meskipun Miles bersikeras bahwa dia tidak mengungkapkan apapun, Prophet tetap membunuhnya. Sementara itu, Tom akhirnya terbangun di sebuah rumah sakit dan mendapati kabar bahwa dia telah diskor selama 1 minggu karena telah memasuki area terlarang tanpa izin. Walaupun begitu, Tom tetap bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut sendirian, sehingga dia pergi keluar rumah tanpa menggunakan surogat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lamanya. Dia kemudian pergi ke area terlarang untuk mencari keberadaan Miles lagi. Akan tetapi di sana dia malah menemukan tubuh Miles yang sedang dikremasi. Tom juga sempat dipukuli oleh 2 orang ketika dia berusaha mendekati Prophet. Walaupun begitu, Tom berhasil menanyakan pada Prophet tentang keberadaan senjata milik Miles. Akan tetapi di hadapan Tom, Prophet mengaku bahwa dia sama sekali tidak pernah mengetahui senjata itu. Meskipun sebenarnya Prophet sedang menyimpan senjata tersebut di dalam mobil van-nya. Ketika keluar dari area terlarang, Tom dihampiri oleh seorang pemuda yang menawarinya tumpangan, yang kemudian diketahui bahwa pemuda tersebut adalah salah satu surogat milik Dr. Lionel Cantor.
Dan singkat dari pembicaraan mereka tentang masalah pembunuhan Jared, Dr. Kenter menyarankan agar Tom lebih berfokus kepada dari mana asal senjata yang digunakan oleh Miles. Ketika tiba di rumahnya, Tom mendapati Maggie sedang berpesta bersama teman-temannya di ruang tamu. Maggie terlihat cukup gugup ketika menyadari kehadiran Tom yang berjalan ke arah kamarnya. Dan mereka juga sempat melakukan perdebatan kecil sebelum kemudian Tom keluar dan memukuli salah satu surogat yang sedang berbicara dengan Maggie. Hal ini membuat pertengkaran antara Maggie dan Tom, di mana Tom yang menginginkan wujud asli dari Maggie, sedangkan Maggie lebih bahagia jika dia menggunakan surogatnya. Setelah pertengkaran itu, surogat Maggie masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Tom pergi mendatangi kantornya untuk mencari informasi mengenai persenjataan militer. Di sana dia mendapati adanya kontrak pembuatan senjata antara pihak VSI dan pihak militer. Namun dalam filenya, kontrak tersebut dibatalkan. Sementara itu di rumah Jennifer, terlihat ada seorang pria yang sedang menyelinap masuk dan langsung membunuh Jennifer. Setelah itu, pria tersebut mengambil alih kendali atas surogat milik Jennifer. Di hari berikutnya, Tom mendatangi seorang jenderal militer untuk mempertanyakan mengenai senjata yang digunakan oleh Miles dalam melakukan pembunuhan. Sang jenderal kemudian memberitahu bahwa senjata itu disebut Overlord Device, sebuah senjata militer yang mampu menyadap surogat dengan virus perangkat lunak yang rencananya akan diproduksi oleh VSI untuk keperluan perang. Namun setelah para pejabat tahu bahwa senjata itu juga akan membunuh pengguna surogatnya, mereka pun membatalkan kontrak dan menghentikan produksi senjata. Walaupun VSI telah menghancurkan setiap unit yang telah diproduksi, namun ada satu senjata yang tetap disimpan untuk difungsikan sebagai media pertukaran informasi. Dan setelah Tom mengatakan bahwa kelompok anti surogat kini memiliki senjata itu, sang jenderal pun bergegas untuk bergerak. Di sisi lain terlihat Prophet yang sedang menyerahkan senjata Overlord Device kepada anak buahnya dan meminta mereka untuk menyerahkan senjata itu kepada agen FBI yang bernama Jennifer Peter. Sementara itu, Tom pergi ke tempat kerja Maggie untuk meminta maaf atas pertengkaran semalam. Dia juga sempat menyinggung Maggie tentang apakah dia merindukan anak mereka. Yang kemudian diketahui bahwa sebenarnya mereka berdua telah kehilangan satu-satunya putra mereka dalam sebuah kecelakaan mobil. Hal inilah yang membuat Maggie menjadi cukup depresi dan memutuskan untuk menggunakan surogat sebagai dirinya yang baru. Dan tubuh Maggie yang asli sebenarnya terlihat sudah menua dan sangat lemah. Di tempat lain, para militer melakukan serangan kepada Prophet dan anak buahnya untuk berusaha mendapatkan kembali senjata Overlord Device dari tangan mereka. Dan walaupun mereka berhasil, namun mereka tidak mendapatkan senjata tersebut. Dan penyerangan ini juga mengungkapkan fakta mengejutkan, di mana ternyata selama ini Prophet sebenarnya adalah sebuah surogat yang dikendalikan oleh Dr. Lionel Kenter. Dia menyamar sebagai Prophet untuk menghentikan penggunaan atas penemuannya sendiri. Dan Dr. Kenter jugalah orang yang telah mengambil alih surogat milik Jennifer. Dr. Kenter kemudian menggunakan surogat Jennifer untuk memberitahu Tom bahwa putranya yaitu Jared sebenarnya telah terbunuh atas perintah dari CEO perusahaan VSI yang bernama Andy Stone. Hal ini dikarenakan Andy Stone sadar bahwa Dr. Kenter sedang berusaha menghentikan penggunaan surogat yang akan menyebabkan kerugian besar bagi VSI. Oleh karena itu, Stone menyewa Miles untuk melakukan pembunuhan terhadap Dr. Kenter menggunakan senjata Overlord Device. Akan tetapi, Miles malah tidak sengaja membunuh putra dari Dr. Kenter. Dan atas kematian putranya inilah, Dr. Kenter menjadikan alasan untuk membunuh semua orang pengguna surogat dengan cara mentransfer virus dari senjata Overlord Device ke dalam komputer administrasi FBI yang nantinya bisa disebarkan secara serentak ke seluruh surogat. Namun untuk melakukan ini, Dr. Kenter membutuhkan Overlord Device serta kode khusus dari pihak VSI. Dan kini Jennifer yang dikendalikan oleh Dr. Kenter telah memiliki senjata itu. Dia kemudian memberitahu Tom bahwa Stone terlibat dalam pembunuhan Jared, dan untuk membuktikan hal ini, dia meminta kepada Tom untuk mengambil file dari komputer Stone lalu menyerahkannya kepadanya. Segera Tom pergi menemui Stone dan dengan cepat menjatuhkannya. Dia kemudian mengunduh semua data dari komputer Stone dan secepatnya keluar dari sana. Dan singkat dari aksi tersebut, kini Jennifer memiliki senjata serta kode yang dibutuhkan. Dia bersama Tom kemudian bergegas pergi ke tempat Bobby untuk menyebarkan virus senjata Overlord ke setiap surogat yang ada melalui jaringan komputer. Dan dalam perjalanan, Jennifer menghubungi seseorang untuk mengatakan bahwa agen Tom sedang mengalami kecelakaan. Dan tepat di saat itu juga, mereka ditabrak oleh sebuah mobil.
Jennifer kemudian mengambil data file serta senjata overload device sebelum kemudian pergi meninggalkan Tom. Di sini, Tom yang sadar bahwa surrogate Jennifer telah diambil alih oleh seseorang, lantas berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi Jennifer berhasil melarikan diri. Sedangkan Tom yang kini paham akan akar permasalahan ini memutuskan untuk pergi mendatangi Dr. Cantor. Sementara itu, Jennifer menodongkan senjatanya pada Bobby dan mulai memasukkan virus overload device ke dalam jaringan sistem. Dan dalam beberapa menit ke depan, semua orang yang memiliki surrogat dipastikan akan mati. Di saat yang sama, Tom berhasil sampai di rumah Dr. Cantor dan langsung mempertanyakan tindakannya ini. Dr. Cantor kemudian menjawab bahwa pada awalnya dia menciptakan surrogat hanya untuk membantu orang-orang cacat agar bisa merasakan kehidupan manusia normal, dan bukan malah digunakan sebagai bentuk kehidupan baru di mana semua orang bergantung pada surrogat. Sekarang setelah putranya meninggal, Dr. Cantor tidak ingin membiarkan kematiannya sia-sia. Dia akan mengakhiri kecanduan surrogat ini. Setelah menjelaskan alasan tersebut, Dr. Cantor meminum pil dan bunuh diri. Segera Tom mengambil alih kendali surrogat Jennifer dan bertanya kepada Bobby tentang bagaimana cara menghentikan penyebaran virus. Bobby yang jelas sempat merasa kebingungan dengan cepat memberitahukan kodenya, yang pada akhirnya mereka berhasil untuk menghentikan penyebaran virus overload device. Dan sebagai tindakan terakhir, kini Tom harus memilih antara menekan tombol ya untuk tetap membuat surrogat aktif atau tombol tidak untuk menonaktifkan surrogat. Dan walaupun Tom sempat terlihat ragu-ragu, namun pada akhirnya dia memilih untuk menekan tombol tidak, yang seketika itu membuat para surrogat yang ada di seluruh Amerika menjadi non-aktif. Berhentinya para surrogat ini membuat penggunanya kebingungan dan memutuskan keluar dari rumah mereka untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Setelah itu, Tom bergegas kembali ke rumahnya untuk melihat Maggie yang asli, yang kini sedang berdiri termenung di dalam kamar putra mereka. Dan film pun berakhir saat keduanya berpelukan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.